Halo UI dan Indonesia, kembali lagi bersama Ruang Apresiasi dan Edukasi atau Ruang Sisi volume ketiga. Nah, kalau biasanya ruang sisi kita itu dihadiri sama satu atau dua narasumber, sekarang saya udah bersama kakak-kakak narasumber yang luar biasa yang udah berhasil memperoleh bronze prize dalam ajang perlombaan ASEAN Students Venture Forum 2020. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, dipersilakan tuh kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, mulai dari gua Goldi Tanjung Wijaya, Teknik Komputer 2016, dalam tim Indonesia 1 yang memenangkan bronze prize ini. Gua adalah ketuanya yang mengkoordinasi, dan waktu presentasi hari hanya itu presenternya adalah gua juga. Walaupun di videonya nanti yang mungkin akan dibahas ya nanti ya, pas tag videonya itu sama Damar juga. Ya, lanjut orang selanjutnya. Halo, gue Dharma Saputra dari Teknik Industri 2017. Salam kenal ya. Selanjutnya halo, salam kenal semuanya. Muhammad Faridjan Nofriansyah, Teknik Komputer 2017. Semuanya. Kenalin ya, nama aku Muhammad Damar, Teknik Industri 2017. Salam kenal ya. Halo, nama gue Muhammad Fadli. Gue dari Teknik Komputer 2016. Salam kenal ya. Kenalin gue Ahmad Firdaus dari Komputer 2016. Salam kenal semua. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah memperkenalkan dirinya. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja ngobrol sama kakak-kakak pemenang Bronze Prize ASEAN Students Venture Forum 2020. Nah, sebelumnya kami dari Departemen Pendidikan dan Keilmuan udah menyusun nih beberapa pertanyaan yang bakal diajuin ke kakak-kakak secara bergantian. Oke, kita langsung masuk aja. Pertanyaan pertama, Kak, boleh bercerita dulu nggak Kak? Apa sih sebenarnya ASEAN Students Venture Forum dan kenapa kakak-kakak mutusin buat ikut ke ajang perlombaan ini? Oke, silakan Dharma. Jadi ASEAN Student Venture Forum itu seperti itu. Jadi suatu lomba dan juga kayak kegiatan gitu yang diadakan oleh kementerian di Korea. Nah, jadi lomba itu pesertanya adalah seluruh negara. Jadi setiap negara di Asia menyumbangkan dua perwakilan. Yang dua perwakilan itu udah diseleksi dalam country dulu. Nah, kemudian sebenarnya cara itu penekanannya bukan lomba tapi adalah pertukaran budaya antar Asia, karena itu sebetulnya lombanya itu cuma di hari kedua dari 5 hari. Nah, nanti hari ketiga, 4, 5-nya itu kayak jalan-jalan, saling pentas seni gitu-gitu. Nah, kita mau ikut karena kita suka dengan lomba business plan dan juga setiap tahun itu dari UI udah memenangkan. Jadi dari 3 tahun berturut-turut itu UI udah memenangkan, ada yang platinum prize, ada yang gold prize gitu. Jadi kita tahun ini pengen melanjutkan lagi untuk menang lagi. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, gimana sih Kak caranya ngebuat bisnis plan dan apa aja langkah yang harus dilakukan untuk membuat bisnis plan? Oke, ini bagian gue yang jawab. Jadi untuk membuat bisnis plan sebenarnya mulai dari step yang namanya mengamati. Kita mengamati apa sih yang ada masalah di sekitar kita. Terus kita ngasih solusi, habis ngamatin itu solusinya apa atas masalah ini. Nah, solusi tersebut biasanya kalau kita jeli itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu sebenarnya udah satu step, satu rangkaian menurut gue sih untuk jadi bisnis plan. Tinggal detailin lagi. Misalnya dari bisnis plan itu perlu apa aja sih, kita berhubungan sama siapa aja, terus nanti apa yang perlu kita keluarkan modalnya dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau dirangkum ya, mungkin kalau kalian pernah dengar, audiens pernah dengar yang namanya bisnis model canvas. Nah, itu udah ada 9 kolom yang dapat membantu planning kita itu, si bisnis plan-nya seperti itu. Baik, berarti langkah awal itu kita mengobservasi, terus menganalisis dan akhirnya mengasih solusi ya Kak? Benar banget gitu. Nah,
Lanjut lagi, dalam proses itu pasti ada kesulitan kan Kak waktu membuat bisnis plan. Nah, dari kakak-kakak, apa sih Kak tips dan triknya untuk mengatasi kesulitan tersebut? Oh, jadi kesulitan yang dihadapi itu paling pertama ketika nentuin ide, di mana kan dari 7 orang berbeda itu memiliki pemikiran yang beda-beda, dan juga kemungkinan ide bisnisnya bakalan beda-beda juga. Penentuan satu ide terbaik ini dilakuin dengan diskusi yang panjang tentang seberapa visible idenya, seberapa besar keuntungannya, baik secara material maupun keuntungannya kepada orang yang banyak. Selain lakuin brainstorming itu, kesulitan lain yang muncul itu ketika kita lagi nentuin segmen pasar yang kita tuju, lakuin validasi dan tentuin bagaimana caranya bersaing sama kompetitor yang lain. Hal ini jadi sulit karena kita tidak bisa ngedefine hal-hal tersebut karena hal tersebut yang menjadi hal fundamental di BPC, Business Plan Competition. Hal-hal itu gunanya agar kita tahu bahwa masalah yang kita angkat itu merupakan masalah yang dirasakan juga oleh target pengguna kita dan bukan hanya masalah yang kita buat sendiri dan kita coba selesaikan sendiri. Di situ pentingnya dilakukan validasi. Untuk kesulitan secara general itu mungkin kayak adu argumen, setuju tidak setuju, demotivasi dan lainnya. Dan tentu saja yang harus kita lakuin tips and triknya itu yang pertama kita harus planning karena dalam lomba bisnis plan ini kita diberi waktu untuk planning bisnis kita. Selain itu kita juga harus planning apa aja yang harus kita siapkan untuk bangun bisnis kita. Selain itu, kedua itu validasi, di mana validasi ini jadi penting karena BPC ini perlu data, terutama dari pihak pengguna kita, agar lebih terarah menyelesaikan masalah kita. Dan ketiga itu yang pasti analisa dan jalankan. Karena udah banyak dapat data, dan plannya udah disiapkan, langkah yang paling penting selanjutnya itu ya analisa berdasarkan masalah yang ada, dan kita nilai bagaimana visibility-nya dalam membangun bisnis yang udah kita ambil idenya. Itu sih. Oke, Kak. Berarti yang kesulitan paling awal tuh gimana caranya mengeburkan banyak pikiran jadi satu pikiran ya Kak. Terus supaya lahir ide yang bisa nyesuai sama keadaan sekitar ya Kak. Iya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sedikit dari kita nih yang baru tahu apa sih ASEAN Students Venture Forum. Terus apa sih Kak bedanya dengan lomba bisnis plan yang lain dan manfaatnya apa sih Kak yang Kakak peroleh setelah mengikuti itu? Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, apa sih perbedaannya dengan lomba yang lainnya? Nah, tentu yang pertama bedanya adalah skalanya. Nah, kalau biasanya skalanya nasional, di sini skalanya internasional. Sehingga tentu partisipannya akan berasal dari beberapa negara yang berbeda. Nah, selain itu, jumlah anggota timnya juga beda. Biasanya kan kita satu tim itu 3 orang. Nah, di sini mulai dari tangannya. Nah, terus apalagi ya? Oh iya, mungkin rangkaian acaranya sih. Jadi sebenarnya itu bakal ada semacam persembahan dari tiap negara gitu. Jadi semacam pertunjukan gitu. Nah, hanya saja karena mekanismenya diubah menjadi online, jadi kami hanya pitching saja secara online. Dan kemudian metode presentasinya cukup unik gitu. Karena di sini kami diwajibkan ada 2 presenter yang mempresentasikan ide timnya. Waktu itu presenternya aku sama Goldie. Nah, selebihnya yang lainnya dapat membantu dengan cara yang unik. Misalnya, kalian bisa mau pakai drama, mau ada kostum, dan pertunjukan lainnya. Jadi, di sini benar-benar cukup unik dan seru gitu. Namun tetap saja kita fokus agar partisipan dan jurinya paham dengan ide kita. Dan selebihnya lebih ke persiapan aja sih. Misalnya persiapan untuk sponsorship-nya, ngurus sponsorship, ngurus visa, ngurus akomodasi, dan semacamnya. Dan oh iya, terus waktu itu karena metodenya jadi online, jadi kami presentasinya direkam dulu. Nah, setelah rekaman baru kami menjawab Q&A. Dan tentunya kita tidak membatasi kreativitas kita kan dalam presentasi, karena kita harus menarik perhatian juri. Dan selanjutnya pertanyaan tentang manfaat ya. Jadi manfaatnya tentu ada banyak. Nah, yang pertama kami belajar ilmu di luar bidang kami. Karena latar belakang kami berbeda kan, mulai dari research ide, kami harus mencari data bahkan sampai membaca jurnal penelitian.
Dan kami juga melihat beberapa orang dari luar bagaimana mereka mempresentasikan ide mereka. Jadi kita cukup tahu bagaimana pola pemikiran mereka. Dan di samping tentunya ada hadiah dan juga menambah CV, yang lebih kami rasakan sebenarnya ke pengalamannya sih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pengalaman ngurus CV, pengalaman ngurus akomodasi, untuk latihan presentasi, proposal, dan juga ngurus visa untuk beberapa orang kami belum pernah mengurus visa. Mungkin seperti itu sih. Berarti manfaatnya cukup banyak Kak ya. Bisa dapat ilmu baru ya Kak. Iya. Nah, selanjutnya nih, kan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apa sih Kak kesulitannya yang dihadapin dalam mengikuti ASEAN Students Venture Forum 2020? Mungkin jadi baterai HP gue habis, jadi gue minjem punya tadi. silakan. Jadi tantangan yang pertama, kita kan kalau kerja kelompok ini kan perlu berkumpul untuk diskusi. Nah, tantangannya untuk menemukan tempat berkumpul itu cukup sulit karena kan waktu itu sedang ada pembatasan sosial. Jadinya tidak mudah mencari tempat yang bisa kita bertuju kumpul buat bahas. Akhirnya kita bisa memanfaatkan tempat di laboratorium di Fakultas Teknik. Terus tantangan lainnya yaitu pada saat kita mau ikut lomba, ternyata slot yang diberikan oleh panitia hanya 1 slot fit call, sedangkan kan kita bertujuh. Dan pada saat itu keadaan corona di Jakarta juga sudah cukup parah, sehingga akan sulit nih kalau kita bertujuh ngumpul di satu tempat, karena ditakutkan berisiko menyebarkan corona. Makanya waktu itu kita sempat kepikiran bagaimana kalau perwakilan dari tim kita yaitu Goldie melakukan stream fit call ke panitia, dan kita membantu Goldie dengan Discord. Tetapi pada kenyataannya saat kita mencoba melakukan itu, koneksi internet yang kita miliki terbatas atau cukup lambat, sehingga ketika melakukan koneksi tersebut, koneksi yang dialami terlalu lambat dan streamingnya jadi agak tersendat, sehingga kami memutuskan untuk Goldie tetap stream feed call ke panitia, sedangkan kita berkomunikasi melalui Goldie dengan chat di line saja. Dan intinya sih banyak kesulitan dalam koordinasi antar sesama tim, sehingga kita harus lebih kompak dalam satu tim. Solusinya bagaimana caranya? Itu saja dari saya. Berarti karena adanya pandemi COVID-19 ini, komunikasi antar tim jadi susah ya Kak? Benar banget. Nah, terus nih Kak, selanjutnya, kalau udah kayak gitu, gimana sih Kak cara kakak-kakak dalam menghadapi kesulitan tersebut, dalam mengatasi kesulitan itu Kak? Nah, dari kesulitan yang udah kakak bilang tadi, gimana sih Kak cara kakak-kakak dalam menghadapi kesulitan itu? Mungkin gue coba jawab, nanti bisa Fahriza tambahin ya. Kalau untuk menghadapi kesulitan tersebut, yang kita lakukan sebenarnya lebih intens dalam koordinasi. Ya kita pakai misal line group gitu. Kita ya di chat, kita coba, ya gue coba ngelempar topik lalu diskusi aja. Misalnya gue punya problem ini, terus ya gimana nih solusinya, apakah ada ide gitu. Ya lebih sering rapat yang sifatnya online dan cukup mendadak, tapi akhirnya kayak udah kita lewat chat aja paling gitu. Karena banyak unexpected juga masalahnya. Misalnya ketika mau berangkat taunya ternyata nggak jadi karena COVID di seluruh dunia ya kan. Terus yang seperti tadi Krypton juga udah bilang, misalnya kita mau pada hari H-nya itu mau ngumpul bareng untuk ngejawab bareng, tapi nggak bisa juga karena rumahnya jauh-jauhan. Bahkan ada yang dari antara kita yang udah pulang ke daerahnya juga karena emang UI kan waktu itu seperti itu ketentuan regulasinya ya. Jadi kesulitannya seperti itu, dan caranya ya kita kreatif aja, lebih intens aja komunikasi. Pak Riza mungkin mau nambah atau yang lain? Gue mau nambahin apa yang dijawab oleh Goldie. Ya benar, kita nyelesain beberapa masalah kayak dari awal masalah dana juga. Kita juga ada masalah dana untuk ke Korea kayak gitu. Untungnya ada dari UI juga ada support, terus dari kita coba eksternal juga bikin sponsorship ke eksternal, dan itu juga salah satu solusi dari beberapa masalah yang kita hadapi pada saat mau lomba gitu. Nah, setelah lombanya ditiadakan, muncul masalah baru, dan solusinya tadi Goldie udah sampaikan, kita ada komunikasi digital lewat Discord. Itu pas lomba
kita komunikasinya itu ada 2 gitu, dari Discord sama kita bisa lihat streaming kita di YouTube kayak gitu. Nah itu pas lomba kita saling memberikan masukan, memberikan semangat, dan menurut saya itu sih yang kita selesaikan, kita kasih solusinya. Oke, terima kasih Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kan Theo udah disebut juga tentang pengalaman. Nah, tolong dong Kak, ceritain pengalaman berkesan dalam mengikuti ASEAN Students Venture Forum ini Kak. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Gue izin menjawab. Yang paling berkesan ini dalam mengikuti ajang ASPF 2020 adalah proses selama mengikuti ASPF ini. Dari mulai brainstorming ide, bikin proposal lomba, bikin video presentasi, berdiskusi strategi agar menang, mengurus sponsorship baik di internal maupun eksternal, mengurus visa, booking hotel, transport, dan lain-lain untuk di sana. Tetapi karena COVID-19 ini, yang harusnya kami ke Jeju, Korea, jadi bisnis competition-nya, pitching-nya itu jadi online. Nah, dari situ rencana-rencana awal kami itu jadi berubah total, dan kami bikin rencana baru gitu. Nah, karena target kami ini, dan salah satu yang paling penting dari lomba ini yaitu kami pengen menang di kompetisi ini. Nah, kami alhamdulillah bisa dapat di bronze prize di ASPF 2020 ini. Nah, di kompetisi ini juga kami bekerja sama dengan baik, dengan tasknya masing-masing dan spesialisasinya masing-masing. Nah, selain itu, ASPF ini merupakan kompetisi internasional. Jadi kami dapat belajar dan mendapat pengalaman berkompetisi dengan negara Asia lainnya. Itu sih yang menurut kami berkesan dalam kompetisi ini. Menarik ya Kak. Dari sesi pertanyaan Pedanka udah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak atas jawabannya. Nah, lanjut nih sesi selanjutnya. Kan seminggu belakangan ini kami juga udah mempublikasikan tentang ruang sisi yang bakal membahas tentang topik ASEAN Students Venture Forum. Kami juga udah ngebuka nih kolom pertanyaan di kanal informasi BEM UI, dan beberapa teman-teman telah mengirimkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke kakak-kakak. Dan kami udah milih nih 3 pertanyaan terbaik. Nah, lanjut langsung aja. Yang pertama dari Diana. Izin bertanya Kak, apa ya Kak poin penting untuk bisa menjuarai lomba-lomba yang kaitannya dengan ide seperti ini? Apakah lebih baik ide dengan inovasi tinggi namun kurang realistis untuk diwujudkan? Tidak lupa juga selamat untuk pencapaiannya kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, ini berkaitan sama tadi pertanyaan dari panitia yang tentang business plan. Jadi gue jawab. Kalau mau, sebenarnya gini, untuk mengikuti sebuah lomba bisnis atau lomba tentang yang suatu ide, saran gue sebenarnya adalah idenya. Yang pertama adalah ketemu idenya. Dan ide ini tuh jangan hanya untuk lomba saja. Jadi, ide ini tuh dipakai untuk lomba ini doang, habis itu udah selesai. Wah, itu konsep yang salah banget. Jadi, gue sangat menekankan sebenarnya ke tim ketika kita memutuskan, ayo kita ikut lomba ini. Gue bilang, sebenarnya tujuannya bukan hanya di lomba ini selesai. Tujuannya itu gimana idenya itu diwujudkan, gimana tuh idenya jadi sebuah ide yang real, yang punya manfaat dan solusi ke masyarakat beneran. Plus juga ya menjadi bisnis, menjadi bisa ada uangnya gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah, ini balik lagi sih ke penanyanya, ke Diana ini. Ukuran bagi dia realistis atau enggaknya tuh gimana? Soalnya bisa aja mungkin menurut seseorang dengan yang lain realistis dengan tidak itu beda. Misalnya kalau hal-hal berteknologi tinggi bagi orang-orang IT mungkin kebayang bikinnya kayak gini lah, paham gitu. Karena latar belakang gue, Padli, Krypton, Fahriza itu kan teknik komputer, kita biasa suka ide yang aneh-aneh gitu kan. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang nggak begitu akrab dengan dunia teknologi yang tinggi banget itu, satu ide bisa jadi, wah ini kayaknya terlalu susah gitu. Ya udah, bisa aja dijalankan yang gampang dulu, yang benar-benar bisa kalian jalanin dulu. Saran gue gitu juga. Jadi yang
sebenarnya yang feasible itu udah pasti, yang realistis, yang feasible. Tapi ya menurut kaliannya bagaimana gitu kalau menurut gua. Dan dari ide tersebut sebenarnya tujuannya lomba itu juga untuk memvalidasi dan menambahkan lagi. Bisa jadi memang ide kalian belum begitu sempurna. Ya kami masih belum sempurna lah, kami belum juara 1. Dan andaikan juara 1 pun jelas belum, karena memang ketika diimplementasi belum tentu sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi yang jelas adalah dengan adanya lomba dapat insight, dapat juga dari juri feedback misalnya, atau dari sesama peserta diskusi dapat feedback juga tambahan yang saling mengenrich, saling memperkaya satu sama lain. Jadi seperti itu loh gunanya gitu untuk lomba-lomba seperti ini. Seperti itu. Ada yang lain mau nambahin? Bebas. Jadi gini, benar kata Goldi bahwa yang paling penting itu idenya dulu. Nah, namun untuk meyakinkan juri, kita itu harus validasi bahwa ide kita itu memang dibutuhkan. Nah, validasi itu ada aktif, ada pasif. Nah, pasif itu umumnya dilakukan dengan mencari data aja. Jadi kita cari data di internet, data belakangnya begini, data kasus, jadi ada kasus ini. Jadi memang dari permasalahan tersebut, ide kita itu bisa mengatasi solusi itu. Nah, kalau aktif, kita bisa survei langsung. Nah, dalam artian ini survei tidak harus ketemu orangnya langsung, bisa juga melalui online. Nah, jadi sebenarnya validasi ini poin yang cukup penting diperhatikan oleh juri gitu. Terus yang kedua, selain ide, kita juga harus paham metodenya. Jadi misalkan kita punya ide bikin mobil terbang gitu. Cuma kita nggak tahu metodenya gimana, cara buatnya gimana. Nah, ini berkaitan dengan background juga. Jadi kan juri melihat kita itu sebagai founder, sebagai orang yang tahu bagaimana merealisasikan ide. Nah, oleh karena itu lebih ke bagaimana kita meyakinkan juri bahwa kita bisa mewujudkannya sih, ketimbang meskipun ide itu terdengar tidak realistis atau idenya terdengar sederhana, tapi bagaimana kita menjelaskan metodenya, baik itu metode operasionalnya, baik itu metode marketingnya, baik metode mencari profit. Nah, kalau kalian di situ sudah bagus, walaupun idenya sangat sederhana, nah di situ bisa kalian terlihat lebih daripada yang lain. Mungkin itu aja sih. Oke, boleh tambahin lagi nggak? Oh ya, boleh Kak. Ini sih tambahan dari ngelengkapin sih. Menurut saya juga impact itu menurut saya salah satu poin penting juga sih dari ide bisnis kita. Selain ya tadi keuntungan dan sebagainya. Seperti kan kita idenya food waste kan masalah terbesar di dunia kan, salah satu masalah terbesar di dunia. Dan menurut saya ketika kita bisa menyelesaikan itu, kita bakal berdampak lebih besar bagi kehidupan kayak gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Yolanda Safitri. Selamat untuk kakak-kakak semua atas pencapaiannya. Izin bertanya Kak, parameter apa yang harus kita tonjolkan untuk meyakinkan publik dalam kurung juri bahwa konsep ide bisnis yang kita tawarkan terkesan realistis dan menjanjikan? Terima kasih sebelumnya Kak. Boleh lagi. Boleh. Jadi realistis dan menjanjikan. Nah, balik lagi ke kata itu sebenarnya. Ini sebenarnya mirip-mirip sama sebelumnya sih. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa realistis dan menjanjikan meskipun tidak mempedulikan ide itu sendiri ya, walaupun itu terlalu tinggi atau bagaimana, ya balik lagi ke metodenya. Nah, yang pertama kita harus meyakinkan bahwa ide kita ini dibutuhkan. Jadi ada pasarnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang disebutkan tadi, ada validasi, baik itu aktif maupun pasif. Kita cari data di internet, misalnya kita tentang food waste. Kita tahu bahwa di Jakarta sehari aja food waste itu bisa sampai 5 ton. Nah, di situ kita kan tahu masalahnya apa. Dan efek food waste tentu bahaya kan, bisa ada gas metana dan semacamnya. Nah, lalu juga aktif, kita bisa survei ke restoran-restoran juga. Bisa tanya, mereka buang sampahnya gimana? Oh, ternyata mereka buang sampah bayar orang. Nah, dari situ kan ada masalah lagi. Jadi kita harus validasi terlebih dahulu bahwa memang ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, kedua, sebenarnya ini sama sih. Yang kedua, metode lagi. Nah, metode itu sebenarnya lebih ke BMC sih. Kalau operasionalnya kita lihat kan, di situ kan ada 9 kotak.
menurut saya itu semuanya metode sih, bagaimana metode marketingnya, bagaimana mewujudkannya. Jadi kita balik lagi, kita harus bisa secara rinci tahu bagaimana melaksanakannya. Jadi kita di situ tahu misalnya di sini bagaimana cara mengubah food waste menjadi pellet. Nah dari situ kan walaupun kalian tidak tahu bagaimana, kalian harus cari orang yang tahu kan. Kalau tidak, kalian bisa juga research kan. Bahkan di sini kami sampai membaca beberapa jurnal untuk hal itu gitu. Nah, oleh karena itu, selain validasi, menurut aku yang kedua itu kalian harus mempunyai cara untuk meyakinkan juri. Caranya kalian sudah mempersiapkan metode yang kalian sendiri itu sangat paham gitu. Ya mungkin yang lain bisa nambahin sih. Mau tambahin lagi, jadi kalian kalau mau buat business plan dan meyakinkan juri, jangan lupa kalian harus belajar tentang keuangan, financial statement kayak neraca, balance sheet-nya gitu. Nah, jadi kalian pas buat BPC, kalian untuk meyakinkan juri, kalian itu buat proyeksi keuangannya gimana untuk 5 tahun ke depan. Nanti dilihat apakah net present value-nya lebih dari 0, apakah benefit per cost-nya atau break even point-nya berapa tahun. Biasanya break even point yang bagus itu adalah yang umum itu 2 tahun. Nah, NPV itu kalau misalnya bisa lebih dari 0, artinya balik modal dan mendapatkan profit juga bagus juga, bisa meyakinkan juri. Nah, tapi asumsi-asumsi yang digunakan untuk melakukan proyeksi keuangan harus wajar juga. Jadi penting juga sebelum mulai mengikuti lomba business plan harus belajar dulu keuangan, akuntansi biaya gitu, financial statement, neraca gitu. Labanya berapa, pajak gitu-gitu. Mungkin ada yang lagi mau nambahin? Oh ya, izin menambahkan juga salah satu yang terpenting juga menurut saya sih prototype sih. Prototype juga salah satu yang terpenting. Kayak kita bikin mock-up buat, kalau misalkan kita buat apps, kita bikin mock-up buat apps-nya. Kalau misalkan kita buat alat, kita bikin desain alatnya. Dan itu menurut saya salah satu parameter buat meyakinkan juri kayak gitu. Itu sih dari saya tambahannya. Oke, terima kasih dari kakak. Nah, ini pertanyaan Q&A yang terakhir dari Abimanyu. Inspirasi kakak yang mengolah food waste menjadi fish pellet sangat menjanjikan. Bagaimana inspirasi awal itu bisa terbentuk? Lalu untuk kedepannya, apa strategi kakak untuk menjadikan produk kakak dapat bersaing di pasaran? Oke, mungkin ini akan gue jawab dulu, nanti nyambung Kristen sama Fadli ya. Jadi ide ini bisa dibilang sebenarnya kita juga ngembangin. I mean, sebelumnya gue ada ide yang lain dulu, lalu dengan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, dan termasuk salah satunya ada seorang dosen juga di Teknik UI yang namanya Ibu Andari, kita ngobrol-ngobrol, ya brainstorming juga, ya terbentuklah ide ini. Dan ya yang jelas tadi step-nya yang jelas kita mengamati juga. Tapi mengamati itu sebenarnya kan juga dari ada problem juga yang sebelumnya. Simpelnya sebenarnya kayak gitu. Jadi dari mana mulai idenya itu ngobrol-ngobrol itu tadi. Itu mungkin di sini ada yang poin yang mungkin di-highlight. Sebenarnya ini di luar bisnis plan atau apa, tapi ketika secara overall kalian mau menjalankan bisnis yang namanya memperluas relasi itu penting ya. Gitu. Nah, dapat ide tersebut, kemudian termasuk juga ke teknologinya. Maksudnya ini untuk mengukur seberapa visible atau enggaknya. Ya itu dengan berkonsultasi dengan si Ibu Andari ini, di mana beliau risetnya memang seperti bikin semacam food extractor seperti itu. Dan kita lebih fokusnya sebenarnya di business plan ini adalah bagaimana kita mengenerate bisnisnya, gimana kita yang kita lakukan adalah kita ngolah produknya itu, terus jadi pelletnya itu, dan ya menjual pelletnya. Gimana strategi kita menjualnya? Jadi strateginya sebenarnya fish pellets begini bisa dibilang memang sudah banyak. Tapi problemnya mereka itu kan bahan bakunya impor. Dan tahu sendiri ketika keadaan ekonomi seperti kayak hari ini, impornya pakai dolar pusing pasti kan. Yang namanya peternak ikan itu pasti pusing bahwa makanan si pelletnya ini, makanan ikannya jadi mahal banget. Ya sebenarnya itu aja udah sebuah keuntungan tuh untuk kita memasarkan. Dan strateginya lagi agar lebih cepat dikenal dan lebih mendekat itu adalah
pakai sistem plasma. Somehow ini udah dipakai juga kalau perusahaan-perusahaan kayak Java atau Carun Pokpan itu seperti itu. Kalau yang ayam ya, peternakan ayam. Nah, kita sebenarnya mengadopsi sistem yang kurang lebih mirip. Tapi kenapa sistem ini juga jadi menarik banget? Sebetulnya karena sistem plasma ini dapat ngebantu untuk nge-reach pelanggan sehingga mereka tuh bisa bisa ada keluhan atau kalau ada saran bahkan ada testimoni pun juga bisa kita langsung dapat datanya kayak gitu. Dan ada yang mau nambahin Fadli, Krypton? Oke, jadi gue mau nambahin dari Goldie. Jadi sebenarnya food waste jadi fish pellet itu menjanjikan kenapa? Sebenarnya kan kalau kita pengen bikin produk dan produknya itu fish pellet kan itu udah umum banget. Nah, cara kita ngambil unique selling point itu kita stand out dari kompetitor lain itu kita ambil dari food waste itu. Jadi kita mencoba untuk mengklasifikasikan diri kita itu beda dari kompetitor kita yang lain. Itu jadi daya jual kita yang paling kuat, di mana fish pellet kita itu lebih eco-friendly, di mana eco-friendly ini kita bisa bilang kalau pellet yang kita pakai itu efeknya ke kolam ikan bakalan lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitor kita yang lainnya. Nah, efeknya itu bagaimana? Jadi di pellet itu sebenarnya kalau kita perhatikan, pellet itu ada yang nggak dimakan sama ikan, jatuh ke bawah atau bercampur dengan air. Jadinya makanan ikan itu jadi bercampur dengan air dan jadi mempengaruhi kondisi si air itu. Nah, dari produk kita ini kita coba stand out di bagian itu juga. Dan salah satu yang kita highlight itu juga kalau makanan ikan kita ini less karsinogenik dibandingkan dengan pellet-pellet ikan lainnya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cara kita stand out itu kayak gitu. Kita coba cari unique selling point di mana kompetitor lain kita itu nggak punya. Nah, untuk strategi ke depannya tentu harus banyak research, harus lebih banyak lagi ngomong sama orang-orang yang punya tambak ikan. Karena masalah itu diangkat dari mereka, dari keluh kesah mereka, di mana bisa dibilang kalau duit dari orang yang punya tambak ikan, keluarnya itu banyak itu untuk beli makanan ikan, beli pelet ikan, dibandingkan dengan beli ikannya sendiri. Nah, jadi dengan concern-concern itu, mungkin yang akan kita lakukan itu selain strategi pemasaran yang dijelaskan sama Goldie, kita bakalan mendekati pemilik tambak ikan, dan kita bakalan lebih ngomong gitu, apa sih masalah yang ada di tambak kalian, atau seberapa gede range harga yang kalian inginkan, dan lain-lainnya. Karena dibandingkan dengan produk-produk lainnya, harga dari pellet ikan kita ini lebih mudah, karena yang udah dijelaskan sama Goldie sebelumnya, barang-barang yang kita pakai itu adalah food waste. Hampir 80% itu food waste. Dan kalau dibandingkan dengan pellet yang lain itu, mereka memakai suplemen impor, di mana kita pakai suplemen dari buah-buahan. Buah-buahan itu dari food waste yang kita dapatkan. Gitu sih. Krypton mau nambahin? Mungkin nambahin dari sisi environmentalnya. Jadi kita di sini juga kita tahu banyak sisa sampah makanan yang ada. Sedangkan kita tahu sendiri banyak sebenarnya bisa dipakai dari sisa sampah makanan tersebut, dan akan jadi sia-sia kalau sampah makanan tersebut nggak kita olah lagi. Makanya kita putuskan untuk mengolah limbah makanan tersebut jadi pelet ikan, supaya nantinya juga dapat sampah makanan tersebut nggak sia-sia, tapi minimal bisa memberikan impact kepada society, yaitu orang-orang yang beli ikan jadi misalnya dengan peletnya lebih murah, harga ikannya bisa turun. Itu mungkin kalau dari saya. Oke. Jadi kalau dari kita itu sih. Jadi simpelnya kita menyelesaikan banyak masalah dengan satu cara penyelesaian. Kita mengurangi food waste. Dengan mengurangi food waste, kita juga mengurangi beban dari pemilik tambak ikan, di mana harga peletnya menjadi lebih murah. Dan harapannya semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengkonsumsi ikan dengan harga yang lebih murah juga. Terima kasih untuk kakak jawabannya. Nah,
Dari tadi kan kita udah ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang serius, yang berat kan. Nah, sekarang kita bakal sedikit bermain nih, Kak. Jadi kita bakal ada pertanyaan seru-seruan gitu. Dan pertanyaan itu jenis pick one gitu, Kak. Jadi nanti saya bakal ngasih pertanyaan, dikasih 2 pilihan gitu. Nanti Kakak jawab cepet ya, Kak. Pilih salah satu. Nah, karena di sini kira-kira ada 6 orang, nanti kemungkinan saya bakal ngasih per orang tuh kira-kira sekitar 2 pertanyaan, Kak. Oke, langsung aja ya, Kak. Oke, 2 pertanyaan pertama dari untuk Kak Gaudi. Ya, wirausaha. Yang kedua, 1 atau 2? Gimana? 1 atau 2? 1. 1, oke. Lanjut lagi sekarang ke Kak Fadli. Lomba individual atau lomba berkelompok? Lomba berkelompok. Lanjut S2 atau langsung kerja? Lanjut S2. Sesuai ya, Kak. Nah, lanjut untuk Kak Krypton, nyicil tugas atau mepet deadline? Realita itu emang. Realita itu. Sesuai kenyataan ya, Kak. Lanjut lagi, pilih jalan-jalan atau belajar? Belajar. Bohong. Bohong. Lanjut sekarang ke Kak Fariza, punya pacar atau menang lomba? Dua-duanya nih. Alah, dua-duanya. Nah, terus kuliah online atau kuliah tatap muka? Tatap muka jelas. Tatap muka, yes. Aku Lanjut tanya lagi dia, ke asik Kak Damar, nongkrong sama teman atau self quality time? Quality time. Terus lanjut lagi, ayah atau ibu? Wah berat. Wah berat. Hanya random ya. Lanjut lagi untuk Kak Godi, Gue lagi, oke. ya, mie goreng atau mie rebus? Gue makan sih. Mie goreng deh. Mie goreng. Lanjut lagi, saham atau obligasi? Saham. 2 pertanyaan terakhir untuk Kak Dharma. Pacaran sama orang Indonesia atau pacaran sama orang luar negeri? Wah, luar negeri ini mah. Sama orang luar negeri. Yes kan. Nah, terakhir, bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Buburnya diaduk. Diaduk. Bubur dimakan lah. Oke. Paling Oke. penting itu. Oke. Nah, selesai nih, Kak. Nah, sekarang kita udah di penghujung ruang sisi volume ketiga nih, Kak. Mungkin sebelum kita mengakhiri ruang sisi sekarang, mungkin dari kakak-kakak ada perwakilan untuk menyampaikan closing statement untuk para sahabat ruang sisi di seluruh Indonesia. Wah. Dipersilahkan. Kasih tahu Oke. Gue closing statement, tapi nanti yang lain boleh nambahin ya. Jadi terima kasih banget para ini dari UI, panitia ruang sisi dari UI, juga audiens yang udah menonton dan udah bertanya. Gue berharap semoga apa yang kita lakukan ini dan apa yang kita sharing ini dapat menginspirasi, karena memang apa ya, pada faktanya Indonesia juga butuh banyak wirausahawan. Mungkin kalau kalian memang tergerak untuk ngasih solusi, kalau tergerak untuk ngasih dampak, itu salah satu caranya. Sebenarnya ada banyak, tapi salah satu caranya bisa dengan seperti ini. Kalian berwirausaha atau bikin gerakan sosial atau apapun itu. Yang jelas closing statement dari gue adalah yang penting dilakukan. Itu sih. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rencanakan, itu yang penting dilakukan. Tapi memang ketika mau melakukan, bagus kalian rencanain dulu supaya kalian itu jelas mau ngapain, kalian itu nggak habis-habisan uang lah istilahnya. Karena ya memang yang namanya bisnis gak bisa ngomong bullshit, perlu uang, perlu. Tapi jangan itu jadi patokan juga. Mungkin kalau kalian pernah dengar bisnismen hebat ya, mereka bahkan dari susah, mereka dari kecil dulu, dari pelan-pelan, atau bahkan kalau zaman sekarang jual-jualan di grup, ya nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Apapun itu yang kalian ngerasa bisa lakukan itu, lakukan aja dulu. Nanti akan ketemu masalah, ketemu solusi, dan kalian bisa scale. Ya scale ini penting juga, dan kalau misalnya emang dibutuhkan pasti scale-nya cepat dan bisa jadi besar sih. Kalau dari gua itu yang penting
kalian jalankan aja dulu. Kalau ada niat, apalagi niatnya baik membantu orang, jalankan. Sebenarnya sama Goldie sih. Intinya jalankan gitu. Baik bisnis maupun lomba itu sendiri. Nah, kalau mau ikut lomba itu jangan minder dulu. Yang penting ikut dulu. Nah, kalau kalian udah minimal finalis, pasti kalian bisa dapat feedback banyak dari juri. Walaupun terkadang terkesan kejam gitu, atau sadis, tapi itu masukan buat kalian. Jadi kalau kalian ingin ikut lomba, yang penting itu ikut dulu. Nah, kalau kalian udah bagus, baru kalian bisa realisasikan. Banyak caranya kok, bisa juga ikut ke DIIB UI, kan bisa minta funding di sana. Jadi intinya sama sih, yang penting ikut dulu dan jalankan dulu. Oke, satu lagi kalau mau ikut business plan, yang paling penting itu harus pelajari cara buat financial statement sama asumsi-asumsinya buat proyeksinya. Itu penting juga sebetulnya. Baiklah. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah menyisikan waktunya untuk bersama-sama di ruang sesi volume ketiga. Sekali lagi, kami dari BEM UI 2020 mengucapkan selamat atas pencapaian kakak-kakak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di ruang sesi volume keempat. Dadah.